Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu mengetahui beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, zaman dulu belum ada yang namanya YouTube atau website streaming. Jangankan website, kamera saja masih jarang. Jadi, tidak ada bukti rekaman kesaktian orang-orang dulu yang mampu kita tampilkan atau kita lihat. Yang ada hanya cerita yang disebarkan dari mulut ke mulut saja, yang mana sudah tentu bakalan semakin bergeser kebenarannya. Misalnya, ada orang yang bisa tahan dari hantaman benda tajam. Bisa saja, benda atau sebutlah parangnya itu tidak tajam. Atau bisa juga orang itu terkena secara tidak keras, jadinya tidak ada luka dari benda tajam itu. Lalu berita itu kemudian disebarkan, dan orang-orang zaman dulu pun langsung dengan mudah percaya akan hal itu. Dan kemudian menyebarlah berita itu sampai lintas generasi dan sampai ke telinga kita. Ketika kita bertanya, mana buktinya? Ya tidak ada, karena tidak ada video ataupun gambarnya. Kedua, zaman dulu ilmu pengetahuan belum semaju sekarang, sehingga apa-apa selalu dikaitkan dengan yang namanya mistis. Orang zaman dulu memang masih terbatas soal ilmu pengetahuan karena belum adanya sistem pendidikan yang kayak sekarang. Ya, meskipun sistem pendidikan kita sekarang pun juga masih banyak kurangnya sih. Jadi orang zaman dulu kalau melihat suatu fenomena atau kejadian yang di luar nalar mereka, maka mereka pasti akan menghubungkan hal tersebut dengan sesuatu yang sifatnya mistis atau gaib. Ini ulah setan lah, ini karena setan lah, ini setan lah, dan masih banyak lagi tuduhan yang diajukan ke setan. Jadi apakah benar orang zaman dulu itu sakti-sakti? Jawabannya tetap bisa iya dan bisa juga tidak. Kenapa? Karena sekalipun zaman dulu orang suka percaya dengan hal-hal gaib, namun nyatanya tak dapat dipungkiri kalau orang zaman dulu lebih dekat spiritualnya dengan Tuhan ketimbang manusia zaman sekarang ini. Hal ini membawa kita pada ajaran agama, yang dimana kalau kita merujuk pada ajaran agama, maka kita tentu tidak asing dengan yang namanya mukjizat para nabi. Tongkat Nabi Musa yang mampu membelah lautan, Nabi Sulaiman yang mampu berbicara dengan binatang, Nabi Isa yang mampu berbicara saat masih bayi, dan tentu saja masih banyak lagi. Mau kita anggap itu cuma cerita, tapi tertulis jelas di dalam kitab suci, maka tentu menimbulkan pertanyaan lagi. Kayaknya memang benar deh, orang-orang dulu itu sakti-sakti. Lantas, apa yang menjadikan mereka semua sakti? Yang pertama, pengaruh jin. Tak dapat dipungkiri kalau orang zaman dulu masih terpengaruh dengan yang namanya animisme, dinamisme. Budaya orang zaman dulu yang kerap kali memberikan sesembahan kepada benda-benda tertentu seperti pohon misalnya, telah menjadikan mereka lebih dekat dengan yang namanya jin. Dan tak jarang dari mereka kemudian diberkahi kekuatan untuk melakukan hal-hal random. Di Sulawesi, kita akrab dengan makhluk jadi-jadian yang bernama Popo atau Parakang. Di Jawa, kita akrab dengan babi ngepet dan tuyul, dan masih banyak lagi. Hal ini memang susah dibuktikan secara ilmiah, namun tak dapat dipungkiri kalau banyak juga orang yang mengaku pernah dan bahkan terlibat dengan ilmu-ilmu gaib seperti itu. Oh iya, jangan lupakan juga ilmu santet. Iya, saya sendiri pernah melihat kejadian itu beberapa tahun silam, dan saya sama sekali tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Membingungkan memang. Yang kedua, rasa dan intuisi. Zaman dulu, manusia belum berkenalan dengan gadget dan teknologi. Kalaupun mereka punya gadget, ya paling cuma sebatas tongkat saja. Jadinya, orang zaman dulu itu banyak yang mempelajari beberapa ilmu yang sifatnya spiritual. Dan ketika mereka belajar, fokus mereka itu benar-benar fokus yang benar-benar fokus, tidak terganggu sama yang namanya teknologi atau bagaimanapun itu. Saya tidak mau menyinggung agama manapun, tapi zaman dulu memang orang yang punya ilmu agama baik, dalam hal ini taat beribadah dan akhlaknya bagus, biasanya memang diberkahi dengan kemampuan yang luar biasa, seperti bisa menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Bisa jadi mereka terpengaruh ilmu hitam, dan bisa juga karena sesuatu yang lain. Mungkin karena mereka benar-benar beribadah dengan tulus dan hatinya bersih, sehingga dia mendapatkan sebuah keistimewaan. Sesuatu yang sudah jarang kita jumpai di zaman ini. Mungkin karena manusia di zaman ini sudah kebanyakan dosa. Jadi bagaimana? Semakin membingungkan bukan? Well,
Mari kita simpulkan saja. Orang zaman dulu memang ada yang sakti. Bisa jadi karena mereka adalah seorang nabi yang dibekali mukjizat sebagaimana yang kita pelajari dan baca di agama kita masing-masing. Bisa jadi karena memang dia diberkahi ilmu yang kita tak bisa jelaskan ilmu itu apa namanya. Bisa jadi karena orang itu bersekutu dengan makhluk halus, semisal jin, sehingga dia punya ilmu hitam. Bisa jadi karena dia diwariskan ilmu sama neneknya dulu. Dan bisa jadi juga orang itu cuman mengada-ngada, alias dia cuman cari sensasi saja. Dan ternyata sensasi iseng yang dia buat ratusan tahun silam justru masih eksis sampai sekarang ini. Kalau saya sendiri lebih percaya dengan sesuatu yang ada buktinya. Entah saya lihat secara langsung atau tertuang dalam kitab suci. Selebihnya tidak kita tahu kebenarannya, karena kita tidak hidup di zaman itu dan tidak ada bukti yang bisa kita percayai untuk menjelaskan hal itu. Dan satu saya lupa, soal kebal dari senjata tajam. Itu mungkin saja karena si orangnya punya ilmu bela diri, semacam kungfu, karate, dan masih banyak lagi. Atau bisa jadi karena mereka telah mempraktikkan ilmu bela diri tersebut, tapi secara tidak sengaja. Dan mereka tidak tahu kalau ternyata itu adalah ilmu bela diri. Atau justru dari mereka lah kemudian lahir yang namanya ilmu bela diri. Jawabannya adalah untuk melejitkan kekuasaan mereka. Atau dengan kata lain, untuk membuat semua orang, dalam hal ini rakyatnya, percaya sepenuhnya kepada sang raja, sehingga tidak ada yang berani menentang perintah raja. Konsep menganggap diri sebagai keturunan dewa ini sebenarnya bukanlah hal yang langka di zaman dulu. Di Asia Tenggara, ada banyak kerajaan yang para rajanya menganggap dirinya sebagai keturunan dewa. Hal ini bertujuan untuk membuat semua rakyat tunduk pada perintahnya, dan tidak sesekali mempertanyakan perihal kebijakan sang raja. Selain itu, hal ini juga berguna untuk memelihara kedamaian di masyarakat, agar tidak timbul pemberontakan terhadap raja. Dengan menganggap bahwa hanya keturunan dewa saja yang boleh memimpin kerajaan, maka jelas para warga tidak akan ada yang berani untuk menyerang ataupun mengkudeta rajanya, apalagi setelah mendapatkan ancaman berupa asap atau hukuman atau apapun itu. Selain itu, tentu saja untuk meneruskan dinasti kerajaan. Jika seorang raja adalah keturunan dewa, maka apabila sang raja meninggal dunia, siapakah yang akan menggantikannya memimpin kerajaan? Jawabannya jelas adalah anaknya. Setelah sang anak wafat, maka kini giliran sang cucu. Dan begitulah seterusnya. Inilah yang kemudian menjadikan kerajaan tersebut sebagai dinasti yang tak tergantikan soal urusan pemimpinnya. Di negara-negara lain pun kita juga sering mendapati hal seperti ini. Bahkan dalam kasus ekstrim, kita akan melihat seorang raja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ya, silakan berkunjung ke sejarahnya Fir'aun di Mesir. Kerajaan-kerajaan di Indonesia pun juga banyak yang menganggap bahwa raja mereka adalah seorang keturunan dewa, sehingga sang raja akan diagung-agungkan dan bahkan disembah layaknya berhala. Meski demikian, raja-raja terdahulu tak dapat dipungkiri memang memiliki banyak sekali kelebihan. Iya, mereka menjadi raja selain karena keturunannya, juga karena memang mereka punya kelebihan di bidang kepemimpinan. Para raja terdahulu banyak yang pandai memimpin, mampu mengembangkan ekonomi kerajaannya, mengatur siasat perang, hingga mengayomi masyarakatnya dengan memberikan contoh perilaku yang baik. Jadi, memang dia memantaskan dirinya sebagai seorang raja. Karena channel ini fokusnya tentang Sulawesi Selatan, maka mari kita ambil beberapa contoh raja yang ada di Sulawesi Selatan ini. Yang pertama ada Sawari Gading, sebagai contoh raja yang paling ideal. Dia banyak disebut-sebut oleh para sejarawan. Sawari Gading dikenal memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat, sehingga tak heran banyak kerajaan yang berhasil takluk di tangan Sawari Gading ini. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan berlayar yang hebat. Banyak sekali potongan kisah yang menceritakan petualangan Sawari Gading mengelilingi lautan. Jadi memang, selain mengklaim dirinya keturunan dewa, Sawari Gading juga punya banyak kelebihan yang menjadi penguat bukti bahwa dirinya benar adalah titisan dewa. Masyarakat pun yakin dan merestui Sawari Gading sebagai seorang raja. Contoh lain bisa kita lihat pada sosok Arum Palaka.
Meskipun tak ada tulisan yang mengatakan bahwa Arumpalaka menganggap dirinya sebagai utusan dewa, namun Arumpalaka punya kelebihan, yaitu pada semangat juangnya dalam membebaskan orang-orang Bugis dari penjajahan Goa kala itu. Sehingga tak heran jika dia dianggap sebagai Raja Bone paling berpengaruh sepanjang masa. Menurut Sudrajat, seorang sejarawan dari Universitas Negeri Yogyakarta, mengemukakan bahwa konsep menganggap diri sebagai keturunan dewa ini dikenal juga dengan nama konsep Dewa Raja. Paham atau konsep Dewa Raja ini adalah paham yang menganggap bahwa raja atau penguasa sebagai seorang dewa, atau bisa juga titisan dari dewa tertentu. Biasanya, apabila sang raja meninggal dunia, maka akan dibuatkan candi khusus untuknya, sesuai dengan karakteristik dewa yang dia perankan. Konsep ini semakin nampak pada masa pemerintahan Airlangga, yang mana dalam arca yang ditemukan mengandung makna yang seolah menggambarkan dirinya sebagai perwujudan dari Dewa Wisnu yang sedang menunggangi pundak Garuda. Kemudian terdapat pula bukti pada era Majapahit dan Singasari. Kala itu, Ken Arok berperang melawan Kertajaya, dan untuk mengalahkannya atau lebih tepatnya mengintimidasi musuhnya, maka Ken Arok ini menasbihkan dirinya dengan gelar Batara Guru. Saat meninggal dunia pun, Ken Arok ini tetap memakai gelar dewa, yakni Batara Siwa. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, konsep seperti ini sebenarnya masih ada. Contohnya ada di Korea, maksud saya Korea yang di sebelah utara itu. Ya, itu adalah salah satu bentuk konsep Dewa Raja di masa modern ini. Beberapa negara juga masih menggunakan sistem keturunan, atau yang lebih akrab di telinga kita dengan istilah monarki, yang mana sang raja atau ratulah yang menjadi pemegang tertinggi tonggak kekuasaan di suatu negara, meskipun sang raja tersebut tak lagi menisbahkan dirinya sebagai keturunan dewa tentunya. Jadi sebagai kesimpulan, seorang raja menganggap dirinya sebagai seorang dewa dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, untuk membuat masyarakat patuh kepadanya. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya pemberontakan dan kudeta. Maka dari itu sang raja memberikan fatwa bahwa hanya keturunan dewa sajalah yang boleh menjadi raja. Jika lain daripada itu akan mendapatkan hukuman dari dewa. Yang ketiga, untuk mempertahankan dinasti keluarganya. Jadi, kalau dia wafat, sang anak masih bisa hidup nyaman sebagai seorang raja. Meski begitu, dalam penerapannya tentu tidak semudah itu. Karena selain menjadi seorang raja karena keturunannya, nyatanya seorang raja memang harus memantaskan dirinya bahwa dia memang layak menjadi seorang raja. Itulah mengapa banyak raja yang terkenal hebat dalam bidangnya masing-masing. Karena nyatanya mereka memang telah dididik sejak dini untuk menjadi penerus kerajaan. Dalam perkembangannya, faktor keturunan memang berpengaruh pada posisi raja seseorang. Namun bukan berarti tak ada raja yang berasal bukan dari keturunan raja secara langsung. Bukan berarti tidak ada kasus pemberontakan. Dan bukan berarti dinasti sang raja bertahan selama-lamanya. Seorang raja menjadi raja bisa dengan mengklaim dirinya keturunan dewa. Bisa pula dengan membuktikan bahwa dirinya lah yang paling pantas. Dan bisa pula dengan kedua cara tersebut. Parakang sendiri adalah istilah yang merujuk kepada makhluk yang disinyalir adalah perwujudan dari seseorang yang mencoba untuk mempelajari suatu ilmu. Apabila kita membahas tentang parakang, maka jelas kita akan kembali ke Saman dulu. Saman di mana leluhur kita dulu masih akrab dengan ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir, ilmu kebatinan, dan masih banyak lagi istilahnya. Di kala itu, banyak orang tertarik untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Tentunya agar mereka menjadi orang yang sakti. Kesaktian yang ditawarkan pun bermacam-macam. Mulai dari punya kemampuan menghilang, tidak mempan dengan senjata tajam, tidak bisa mati apabila diserang binatang buas, dan masih banyak lagi. Orang-orang yang ingin belajar ini pun akan melakukan berbagai macam ritual. Seperti duduk di atas batu, beralaskan kain putih, bersembunyi di bawah pohon, di gua, atau juga di kolong rumah. Nah, biasanya para pengguna ilmu parakang ini akan memiliki wujud setengah manusia dan juga setengah hewan. Ada yang bilang kalau makhluknya ini berkepala anjing dan berbadan manusia. Dan ada juga kasus badannya yang terlihat seperti hewan. Dan ada juga kasus yang mengatakan kalau badannya terlihat seperti hewan berkaki 4, sedangkan kepalanya tetap seperti manusia. Selain itu, kabarnya parakang ini
juga mampu berubah menjadi tumbuh-tumbuhan. Salah satu yang paling sering adalah pohon pisang. Nah, mau dilihat dari segi manapun, jelas sekali kalau ilmu parakang ini adalah ilmu yang sangat berbahaya. Entah untuk diri sendiri, orang lain, dan tentu saja untuk urusan kepercayaan. Menurut cerita orang-orang dulu, orang yang memiliki ilmu parakang ini bisa kita tandai dari ciri-ciri fisiknya. Salah satunya adalah matanya, yang katanya akan selalu berwarna merah, layaknya orang yang baru sudah menangis. Selain itu, orang tersebut juga biasanya tidak mau bertatapan dengan orang lain. Meski begitu, jangan pukul ratai semua. Kalau semisalnya ada orang yang merah matanya atau tidak mau bertatapan dengan kita, maka jangan langsung simpulkan kalau orang itu adalah parakang, karena bisa jadi orang itu memang baru bangun saja atau memang lagi sakit matanya, atau mungkin dasarnya dia memang orang yang pemalu. Saya sendiri tidak bisa memastikan dari mana ilmu ini berasal. Apakah memang berasal dari Sulawesi atau bahkan dari pulau lain. Meski begitu, salah satu tokoh yang paling populer yang kabarnya menjadi orang yang memperkenalkan ilmu ini adalah sosok Karanggoa yang ke-11, yakni Karangdata Tunibatta. Menurut cerita orang-orang, bahwa beliau adalah sosok yang pertama kali menggunakan ilmu ini. Kemudian, beliau mewariskannya kepada para bawahannya, dan terus ada hingga saat ini. Sampai hari ini pun ilmu ini disinyalir masih ada di antara masyarakat. Meski begitu, saya juga belum bisa memastikan apakah parakang yang populer di masa ini adalah parakang yang juga ada di masa lalu. Bisa saja kan ritualnya sudah berbeda, sudah bercampur aduk. Beberapa waktu lalu, tetangga saya pernah mengaku melihat sosok manusia yang terbang dengan sangat cepat. Sosoknya berwarna hitam, menyerupai manusia. Dan kabarnya, sosok tersebut lewat di depannya ketika dia baru pulang salat subuh. Tentu, di sini saya hanya sekedar bercerita. Jangan anggap itu benar, tapi jangan anggap juga itu sebagai suatu kebohongan. Karena memang mereka ada di sekitar kita. Penggunanya pun juga ada di sekitar kita. Cuman kita memang masih minim informasi. Well, orang-orang tua kita dahulu memang dikenal dengan berbagai macam ilmu-ilmu dan kesaktiannya. Orang-orang tua kita dahulu mempelajari ilmu dengan tujuan untuk memperkuat dirinya. Seperti bisa menghilang, bisa berteleportasi, bisa tahan terhadap senjata tajam, dan masih banyak lagi. Ilmu ini dasarnya digunakan untuk tujuan yang baik. Ya, ilmu ini dulunya adalah ilmu untuk kebaikan, di mana para penggunanya menggunakan ilmu-ilmu ini untuk membantu sesama, dan juga saling melindungi, entah melindungi diri maupun orang lain. Namun, seiring dengan waktu yang terus berjalan maju, para penggunanya sendirilah yang banyak menyalahgunakan ilmu ini. Banyak yang memakainya untuk mencuri, menakut-nakuti, hingga mencelakai orang lain yang dibencinya. Orang-orang inilah yang kemudian populer kita sebut dengan istilah parakang. Jadi, parakang adalah orang yang mempelajari ilmu gaib namun dipraktekkan dengan cara yang salah. Ada satu mitos populer yang mengatakan bahwa perwujudan bentuk parakang yang setengah manusia dan setengah hewan ini adalah akibat dari penyalahgunaan ilmu itu sendiri. Bisa dibilang, itu adalah konsekuensi atau resiko yang harus mereka tanggung akibat menyalahgunakan ilmu ini. Benarkah demikian? Well, menurut para tokoh-tokoh tetua yang ada di Longka, Kabupaten Goa, menjelaskan bahwa parakang sejatinya tidak sama dengan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Parakang bukanlah makhluk yang berwujud setengah manusia, setengah hewan. Parakang bukanlah makhluk yang mengganggu anak-anak, ibu hamil, atau semacamnya. Parakang sejatinya hanyalah sebutan untuk orang-orang yang menyalahgunakan ilmu atau kesaktian yang dimilikinya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mana yang benar di antara kedua pendapat ini?